Indonesia ini perlu seseorang pemimpin, ya, bukan seseorang yang hanya bisa pencitraan. Tapi dulu ada pemimpin ditaruh di penjara, kan goblok ini yang begini-begini. Lah gimana ceritanya ada orang visioner, ya, melihat betapa majunya Singapura sebagai negara kecil, lah dia di penjara karena penistaan agama. Ya memang orangnya salah di satu sisi, tapi ini kan sebuah kemajuan yang seharusnya kita lihat secara objektif berdasarkan data. Kalau Indonesia ini lebih maju sama dia, kenapa kita nggak pakai dia? Kan begitu. Kenyataannya Indonesia nggak mau, malah ditaruh di penjara dengan alasan penistaan agama. Ya kebetulan orangnya juga ya dari etnis minoritas. Jadi ada istilah, muncullah istilah-istilah rasis begitu ya. Justru yang begini-begini ini sebuah pemikiran yang sesat, ya. Pemikiran-pemikiran goblok yang ditanam oleh orang-orang ulama yang dari tahun 80 itu dikirim ke Arab Saudi sama nggak tahu siapa, Hilmi Aminuddin. Nah, ini terus membuahkan radikalisme, ya, ngebawa ideologi zaman ke Indonesia yang saya itu dari apa? Saya melihat dari kejadiannya itu dulu apa MB ya Muslim Brotherhood itu. Nah, ini kan jemaah Islamiyah ini gerakan-gerakan yang sudah berkali-kali ya melakukan revolusi dalam tanda kutip radikal di Timur Tengah, ya, meruntuhkan pemerintahan yang sah itu dengan cara paksa tanpa hukum. Nah, di Indonesia kok malah diterima dengan berlapang dada, kan goblok begini. Mana ada teroris yang di mana-mana ditolak, di Indonesia diterima. Ini kalau bukan orang aneh, saya nggak tahu lah ini apa istilahnya. Juragan Alex sudah tadi? Oh belum ya? Belum. Oke, ini Gema rakyat dulu. Gema, silakan Gema. Salam Pak Paul, salam. Shalom Gema, luar biasa. Seru ya malam ini temanya kita ya. Aduh, topik kedunguan ini memang luar biasa. Betul. Jadi memang MUI emang tidak berdaya ya kalau hukum di luar negeri ya. Dia hanya berkuasa di Indonesia ya. Ala SWT. Jadi tadi saya ngikutin Pak untuk bahasan sama Pak Sokrates ya. Memang saya pikir sudah saatnya ya Papua itu merdeka Pak ya. Karena di bawah pemerintahan sekarang ini memang semakin jelas kelihatan ya. Indonesia ini sedang menuju ke arah kerajaan khilafah Pak kalau dilihat ya. Jadi kalau kita nggak usah lagi bahas Pancasila nggak usah lagi dibahas Pak. Itu udah benar-benar bisa dibilang udah usang Pak ya. Jadi memang kita memang sedang menuju ke arah sana. Jadi memang sudah saatnya Papua itu memang rakyatnya harus dibantu gitu Pak. Memang kalau kita lihat ini 2024 kayaknya semakin gelap ya kalau kita lihat Pak ya. Kita lihat ya dari 3 calon ini ya yang mana sih kira-kira bisa mewakili ya. Kayaknya tidak ada yang bisa mewakili gitu Pak ya. Saya mau ide Pak menyoroti Pak ya. Jadi kan kenapa di Indonesia ini Islam ini bisa sangat pesat sekali perkembangannya ya. Kalau kita lihat di India beberapa bulan yang lalu ya, dia berhasil menerbangkan roket ke bulan Pak ya, berhasil membuat teknologi. Tapi di Indonesia jangan-jangan roket Pak ya, industri ini aja tambang aja mesti ngambil ke Papua ya sumber daya alam. Kalau tanpa Pak Gema jangan begitu menghina. Indonesia sudah berhasil menerbangkan Rock Aisyah. Betul Pak. Ya jadi Indonesia ini tanpa sumber daya alam dari wilayah-wilayah Indonesia Timur ya tidak. Jadi bukan apa-apa Pak ya Indonesia ini bisa dibilang ya. Ini dibilang Indonesia negara yang menuju negara maju. Ya itu kan semua karena sumber daya alam Pak. Beda dengan India. India itu maju karena dia memang negaranya rakyatnya maju ya karena dia bergaul dengan negara-negara maju seperti Israel, Amerika, Kanada ya. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia kan bergaul dengan Arab ya, Afghanistan, dengan Pakistan dan juga dengan pejuang-pejuang khilafah ya. Jadi itulah perbedaan Indonesia dengan India gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat ke belakang ya,
ya kenapa saat ini Papua itu di apa di sangat di ini sekali dijajah ya. Ya memang itulah satunya harapan untuk mereka menguasai sumber daya alamnya gitu Pak. Jadi tapi juga bukan hanya Papua doang Pak. Ya yang mayoritas kantong-kantong Kristen kan mayoritas sumber daya alamnya kan memang sangat banyak Pak ya. Ya itulah sebenarnya itulah berkat Tuhan yang diberikan pada rakyat yang ya, di wilayah kantong Kristen, tapi kenapa malah dikuasai oleh pusat itu Pak ya. Tidak bisa mereka mengolahnya sendiri itu Pak ya. Itulah tujuan dari kerajaan negara khilafah seperti itu dah. Dia ingin menguasai rakyatnya dengan menguasai sumber daya alamnya gitu Pak. Jadi saya pikir kalau kita ingin mengarah ke negara maju, ya paling tidak presidennya jangan yang menolak Israel seperti itu Pak ya. Harus yang bisa dekat dengan Israel seperti negara India lah, paling enggak ada perubahan karakter lah, perubahan ini. Jadi jangan sampai kita terus dikurung dalam tempurung ya, seperti kodok dalam tempurung Pak ya. Kalau kita dikuasai oleh khilafah ini gitu Pak ya. Oke, makasih Pak. Kalau Indonesia dikuasai khilafah, kalian bukan kodok dalam tempurung lagi, kremi di dalam silit udah. Ya pasrah lu. Aduh, ya. Gregorius silakan. Sudah kan Alexis. Ya, begini Pak, ini masalah Polri Pak. Polri tidak bisa nangkap Bapak Paul. Ini saya nggak tahu ini antara polisi ini. Saya tahu zaman kasus dulu Hotel Alexis itu Pak, itu customernya banyak juga dari Polri. Jadi mereka ini munafik Pak. Ketika ada orang ya yang dituduh sebagai penistaan agama tidak terbukti, itu langsung dicari, tapi dia sendiri senang cewek. Nah, justru yang begini-begini inilah logika terbalik daripada negara Indonesia. Di satu sisi dia berperilaku suci, di satu sisi dia berperilaku bejat. Jadi ini mengikuti jangan keluarin customer lu dong. Itu kan rahasia pelanggan. Lu nggak profesional nih. Pelanggan, Pak. Justru dia ngejatuhin bisnis saya, Pak. Hah? Bisnis saya jatuh karena dia, Pak. Kan mereka bayar. Mereka nggak bayar, Pak. Wah, kurang ajar. Buka saja, bongkar. Jangan salah, Pak. Waduh, yang begini-begini ini nih. Saya ini hidup di Amerika. Saya tahu banyak orang dari konjen. Nah, ini suka ada cerita, Pak. Bagaimana sebetulnya polisi, nggak polisi sih, tapi banyak juga, bukan cuma polisi, tapi dari militer, bahkan sampai ke anggota DPR, itu suka main judi di Las Vegas, Pak, bahkan di Makau. Nah, jangan salah paham bahwa di Indonesia judi dilarang, tapi petingginya main judi. Nah, jadi ini merugikan bisnis saya. Kalau Anda buka bisnis judi di Indonesia, saya jadi pengusahanya, saya untung. Kalau begini kan yang untung orang bule, bukan saya, Pak. Nah, justru yang ingin saya sampaikan di sini, ya, kenapa Indonesia tidak pernah maju adalah faktor agama, politisasi agama yang setiap hari agama didebatkan, ya diurus terus. Saya nggak habis pikir hari gini masih ada orang yang senangnya ngebahas isu agama, ya. Apa untungnya kalian membahas isu agama kalau di depan mata itu sebetulnya masih ada orang miskin yang kelaparan bukan karena tidak ada sumber daya alam, tapi karena kalian tidak bisa mengalokasikannya dengan benar. Ya, ini bukan saya mendukung orang komunis, tapi orang komunis itu minimal dia punya prinsip. Berbeda dengan kalian yang orang Yaman, ya, yang Islam-Islam ini di Indonesia, yang nggak punya prinsip, nggak tahu tujuannya mau kemana, negaranya dibawa kemana nggak jelas, tapi gayanya itu selangit. Nah, justru yang di sini jadi masalah. Sudah saya katakan berkali-kali, kalau kita mau maju, itu harus ada ide. Apa ide? Kalian bilang khilafah itu sebuah ide. Sekarang saya tanya dengan Anda, kita belajar pakai case study deh. Di negara mana yang menganut sistem khilafah, itu terbukti maju? Nggak ada lah. Aduh, kamu ini. Mana ada ya, bahkan di Arab Saudi pun, menggunakan sistem syariah, yang bikin maju negaranya sebetulnya kapitalisnya, minyaknya.
Jadi kalian ini jangan munafik pakai bikin sistem bank syariah yang sebetulnya bank syariahnya sendiri kalah saing sama bank BCA. Kan kayak begini-begini nggak bisa dagang ini namanya nih. Nah, jadi saya katakan kalau kita mau melihat ya, sebetulnya kenapa Cina ini bisa maju menyaingi Amerika dalam waktu 20 tahun. Yang notabene sebelum saya lahir aja tuh Cina miskin sekali. Sekarang saya sudah dewasa, itu Cina sudah lebih kaya dari Indonesia. Nah, kok bisa? Nah, rahasianya adalah di pendidikan. Saya tahu betul pada tahun 1976 sesudah kematiannya Mao Zedong, Deng Xiaoping lalu membuka negaranya, membuatlah sebuah free trade zone. Itu ada beberapa, saya nggak hafal, ada banyak. Nah, disitulah dia membuat ya orang-orang yang emang minat untuk berbisnis, lalu ada berinovasi apa segala macam, itu dibayar sekolah sampai ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana. Tujuannya adalah untuk membuat ya ilmu yang bermanfaat agar ketika dikembalikan itu bisa mengembangkan industri-industri di sana. Kalau di Indonesia yang ngirim orang ke Arab Saudi tahun 80, pulang-pulang jadi goblok, malah jadi kadrun. Nah, yang begini-begini ini, kalian pakai cara yang sama tapi ya eksekusinya berbeda. Kalau orang Cina dia pergi ke Amerika pulang-pulang jadi CEO, ya pulang-pulang dia jadi dokter, jadi insinyur. Kalau kamu pulang-pulang jadi ulama, ya cuma doang. Yang begini-begini ini, saya nggak habis pikir. Bagaimana tahun 80 yang notabene hanya 4 tahun sesudah dari Cina, itu kok hasilnya bisa beda dengan sekarang. Kalau kamu ngirimnya orang itu ke Amerika, mungkin pulang-pulang Indonesia sudah lebih maju. Ya siapa suruh ngirim orang ke Arab? Negara Arab nggak ada yang bagus, yang mana? Oh, tapi Pak itu di Uni Arab Emirat maju. Nah, kamu harus paham, Uni Arab Emirat itu maju karena orang imigrannya datang ke situ. Ya dari Cina juga, ya dari Amerika juga, ya bukan karena orang zamannya itu, nggak ada lah. Aduh. Nah, jadi begini, Indonesia sendiri itu terkait masalah infrastruktur, itu kan semua sebetulnya outsourcing ya, bisa saya katakan begitu. Beberapa komponen, terutama di kalau kita lihatlah kereta, kan nggak mungkin lah semua kereta kita bisa bikin sendiri. Tetapi seharusnya ada sebagian ya, entah itu dari mesinnya atau dari desainnya atau apanya, itu ya seharusnya dirakit sendiri oleh orang Indonesia. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita harus bisa mengalokasikan resource itu dengan membuat supply chain itu yang bagus. Tetapi yang saya lihat di Indonesia sekarang dari hasil observasi saya di Amerika ini, saya melihatnya bagaimana Indonesia ini ngejual barang murah ke luar negeri, tapi dibelinya mahal. Jadi goblok. Lah gimana ceritanya? Dia Indonesia ini punya sumber daya alam. Konteks kita begini. Sumber daya alam ini lalu ditambang, ya, terus dijual nih ke Eropa, kemana-mana, ya, termasuk minyak itu ada di Singapura ya, smelternya. Nah, terus besok Indonesia beli dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan bisa 5 kali lipat. Nah, ini kan goblok. Saya nggak habis pikir, kok bisa kamu punya sumber daya alam yang ngelola negara orang? Yang notabene kamunya sendiri orangnya banyak, bisa kamu didik, kamu suruh dia ngelola sendiri. Jangan tolol begini. Nah, yang terakhir ini bukan soal agama, tapi ini soal budaya. Saya bingung kenapa ya di antara semua negara, satu-satunya negara yang ada kolom agama di KTP itu cuma di Indonesia. Saya nggak habis pikir, apa fungsinya kamu punya tulisan agama di KTP yang kalau masyarakatmu sendiri sebetulnya nggak pada beradab, ya masih pada biadab, bisa percuma. Kamu pura-pura suci, tapi orang-orangnya bejat. Indonesia ini perlu seseorang pemimpin, ya, bukan seseorang yang hanya bisa pencitraan. Tapi dulu ada pemimpin ditaruh di penjara, kan goblok ini begini-begini. Nah, gimana ceritanya ada orang visioner, ya, melihat betapa majunya Singapura sebagai negara kecil, lah dia di penjara karena penistaan agama. Ya memang orangnya salah di satu sisi, tapi ini kan sebuah kemajuan yang seharusnya kita lihat secara objektif berdasarkan data. Kalau Indonesia ini lebih maju sama dia, kenapa kita nggak pakai dia? Kan begitu. Kenyataannya Indonesia nggak mau, malah ditaruh di penjara dengan alasan penistaan agama. Ya kebetulan orangnya juga ya dari etnis minoritas. Jadi ada istilah, muncullah istilah-istilah rasis begitu ya. Justru yang begini-begini ini sebuah pemikiran yang sesat. Ya,
pemikiran-pemikiran goblok yang ditanam oleh orang-orang ulama yang dari tahun 80 itu dikirim ke Arab Saudi sama nggak tahu siapa, Hilmi Aminuddin. Nah, ini terus membuahkan radikalisme, ya, ngebawa ideologi zaman ke Indonesia yang saya itu dari apa? Saya melihat dari kejadiannya itu dulu apa MB ya, Muslim Brotherhood itu. Nah, ini kan jemaah Islamiyah ini gerakan-gerakan yang sudah berkali-kali ya melakukan revolusi dalam tanda kutip radikal di Timur Tengah, ya, meruntuhkan pemerintahan yang sah itu dengan cara paksa tanpa hukum. Nah, di Indonesia kok malah diterima dengan berlapang dada, kan goblok begini. Mana ada teroris yang di mana-mana ditolak, di Indonesia diterima. Ini kalau bukan orang aneh, saya nggak tahu lah ini apa istilahnya. Ya, termasuk satu ulama juga. Saya tahu betul itu kejadian itu. Ya, ketika ada yang bikin bom panci itu kan sebetulnya semua orangnya itu kan dikumpulkan itu ada kaitannya dengan yang organisasi radikal di Timur Tengah itu. Ya, nah yang bikin saya penasaran adalah bagaimana bisa kok ada ini BIN ya sebagai badan intelijen tidak mengetahui hal itu terjadi. Ya sebetulnya harusnya BIN sudah tahu itu ada indikasi terorisme, tapi BIN sendiri bisa nggak paham begitu ya. Siapa orangnya ya, siapa apa motifnya, dia nggak tahu. Ya pada saat itu dulu zaman bom panci itu saya lupa beritanya di mana, tapi ini udah lama banget kejadiannya. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara, kalau kita mau ya melihat negara maju, itu jangan kita melihat berdasarkan agama. Ya kita nggak usah lah debat agama tiap hari, debat kusir itu pusing kepala. Ya kecuali kalian mau begini terus ya terserah. Nah, tapi kalau kita mau bikin negara kita maju, mestinya kita punya action plan. Apa yang ingin kita lakukan 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, bahkan 100 tahun. Kita harus bisa mempersiapkan. Itu bukan hanya dari supply chain. Ini itu masalah industri. Ini masalah human resource, labor. Jadi kalau kita lihat labor, itu kan sekarang seharusnya ya, Indonesia ini sudah ada yang namanya labor reform. Kalau dari Indonesia sendiri, saya sejauh ini masih belum melihat kemajuan daripada labor reform yang telah disahkan oleh menteri, siapalah itu menteri ketenagakerjaan. Terkait masalah Omnibus Law. Sebetulnya Omnibus Law ini tidak spesifik di satu sektor, alias bukan cuma di beberapa bidang aja, tetapi ini kan apa ya istilahnya jadi payung gitu ya, payung untuk segala hukum yang lain. Nah, kalau dari saya lihat perkembangan di Vietnam itu relatif pesat karena mereka mengembangkan industrinya itu dengan investor mereka membuka negara mereka itu agar investor asing mau menanam modal di situ. Mereka memang niat untuk mentraining ya buruh mereka supaya mereka menjadi buruh yang profesional yang punya spesialisasi. Nah, kalau ini diimplementasikan di Indonesia, seharusnya lebih maju karena lebih banyak orangnya. Tetapi kan Indonesia nggak mau begini. Lebih banyak orang yang kuliah agama, ya sekolah agama, daripada yang jadi insinyur. Nah, jadi yang begini-begini ini kan dilema ya sebetulnya. Ketika sekarang Anda pikir sendirilah dengan otak kalian ya. Kalau ya mungkin nggak bisa kayak kalian ini dungu, tapi yang maksud saya begini. Kalau orang jadi insinyur, bisa bangun jembatan. Kalau orang sekolahnya ya jadi dokter, bisa nyembuhin orang sakit. Kalau orang sekolah ya bisnis, bisa bikin usaha. Sekarang saya tanya dengan Anda, kalau orang sekolah jadi ulama, mau jadi apa? Ya, paling kenyataannya kan begitu, ya, kenyataan lapangan. Nah, jadi masalah human resource ini sudah sangat parah lah di Indonesia. Kenapa bisa dengan negara yang orang anak mudanya ya itu paling banyak, tapi pertumbuhan ekonominya nggak sepesat di negara lain. Jadi ini ada masalah dengan ya mindset atau juga dengan budayanya. Maksud saya budaya ini bukan makanan atau pakaian atau apa, enggak. Ini budaya dalam arti bagaimana pola pikir kalian itu ya dan bagaimana juga kalian itu sebagai kelompok itu memiliki rencana-rencana yang tidak jelas. Indonesia ini kebiasaan kalau udah urusannya yang agak ribet itu pasti nggak mau dilakuin ya.
pasti nyari cara yang paling gampang. Ah, justru inilah pemikiran yang salah. Karena dengan adanya kalian memiliki spesialisasi, itu bisa meningkatkan produktivitas di industri, ya, supaya lebih kompetitif. Seperti contohnya kalau di Singapura itu industrinya kan finance. Nah, kalau di misalkan kita lihatlah di Amerika sinilah, kita lihat di New York itu finance juga. Tetapi nanti di kota lain, contohnya dulu di Detroit itu jadi kota otomotif. Nah, ini kan sebuah spesialisasi yang dimana artinya setiap orang itu punya bidangnya masing-masing, dia mendalami ilmu itu. Nah, ini seharusnya ditanamkan di pemikiran masyarakat Indonesia oleh para pemimpinnya. Tetapi saya tidak melihat ini ditanamkan. Nah, justru yang begini-begini ini yang perlu kita perbaiki, terutama bagi pemimpin yang akan naik di tahun 2024. Ya, kalau kita lihat, kalau saya ya melihat, saya tidak melihat ada pemimpin yang bagus. Nggak yang Ganjar, nggak yang Prabowo, nggak yang Anies, udah pada rusak. Ya, impoten semua. Ya, nah, cuma bisa bermain dengan kata-kata. Dia tidak bisa membuktikan yang namanya itu portfolio. Dia tidak bisa membuktikan yang namanya prestasi. Sekarang saya tanya lah, misalkan kalian lihat Anies, apa prestasinya? Oh, kalian bilang, oh Jakarta jadi maju. Nah, objektifnya, untuk para pendukung Anies, para pendukung Ganjar, ya, para pendukung Prabowo juga, kita lihat secara objektif, jangan subjektif. Kita lihat berdasarkan angka. Pada saat Anies menjabat, ya Ganjar menjabat, saya tanya dengan Anda saja, itu peningkatan daya beli berapa persen? Ya, masyarakat Anda ini bisa beli apa sekarang ketimbang sebelum dia menjabat? Kalau saya tanya dengan Anda, paling Anda nggak bisa jawab. Karena Anda cuma bisa bilang, oh kita disubsidi, oh kita dapat subsidi ini, apa segala macam. Nah, ini kan sebuah ya kemalasan. Karena orang-orang Indonesia ini malas sebetulnya. Jadi makanya dulu saya pernah dengar itu daripada Lee Kuan Yew bilang, saya tidak akan membuat Singapura negara ya negara yang semua dijamin pemerintah. Karena itu akan membuat masyarakat yang malas. Sedangkan di Indonesia, ya harga minyak hanya naik Rp100 saja, itu demonya berjilid-jilid. Anda lihatlah di Papua, itu minyak itu 100.000. Ya kurang ngajar kalian ini orang yang ada di Pulau Jawa ini. Harga bensin naik kalian ribut. Kalian nggak lihat itu orang Papua ditindas bensin 100.000. Kan gila ini yang begini-begini. Kalian lihatlah, negara kita kan nggak cuma di Jawa. Kalau di pulau lain ada yang miskin, ya alokasinya harusnya ke situ dana pemerintah, bukan ke kalian yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalian harus bisa melihat ini secara objektif dengan kacamata ekonomi yang benar. Jangan dengan kacamata syariah, nggak bisa begitu. Saya selalu debat ekonomi dengan orang syariah, pasti ujung-ujungnya debat agama. Karena orang syariah itu nggak ada ilmunya. Ilmunya hanya cara baca Arab, yang dia sendiri juga nggak ngerti artinya. Selalu begitu. Nah, yang jadi yang membuat saya prihatin di sini, Bapak Ibu, adalah masa depan negara kita. Ya sebetulnya sih kalau saya nggak terlalu peduli lah. Saya kira Indonesia ini mau jadi apa ya terserah lah, ini punya orang Indonesia. Tapi kalau kalau saya misalkan ini jadi seorang pemimpin atau rakyat, saya pasti akan melihat ini dengan ya mempelajari case tadi sejarah-sejarah di negara lain. Bagaimana Israel bisa maju, ya bagaimana Uni Arab Emirat itu menerima imigran lalu dia jadi maju karena banyak investasi apa segala macam. Ya, terutama di Cina. Nah, saya kira begitu. Objektifnya aja lah kita lihat. Kita tuh nggak usahlah debat terlalu yang segala sesuatu subjektif ya. Kita melihat masalah bagus atau jeleknya sebetulnya itu nggak ada parameter yang jelas. Kita melihat dari angkanya aja. Nggak usahlah kita ini ribut agama. Ya selalu saya sampaikan, kalau kita ribut agama, apa sih manfaatnya? Palingan juga kalian pecah, kalian perang, ya kan? Ya saling membenci segala macam. Yang tidak seharusnya ini terjadi di negara Pancasila, ya, yang katanya Pancasila tapi nggak ada Pancasila. Jadi yang begini-begini inilah yang perlu kalian pikirkan ya, terutama untuk yang generasi muda, ya, cobalah kalian melihat itu dengan jernih, jangan tertutup oleh pandangan-pandangan kacamata kuda daripada ideologi Yaman, ya ideologi Arab apa segala macam. Ya, kalau kalian nggak melihat dengan objektif ya Indonesia akan hancur. Ya gitu aja sih kalau dari saya. Lanjut, moderator. Pak Gregorius, Pak. kenal Pak Gregorius ya. Jadi Anda tadi kan menuduh BIN seperti tidak berbuat apa-apa. Di Indonesia ini ada undang-undang keamanan nasional itu ya, ketertiban. Sekarang itu walaupun BIN tahu bahwa si A si B itu adalah teroris,
Itu undang-undang melarang dia bertindak sebelum ada bukti, sebelum dia melakukan tindakan teroris. Nah, siapa yang membuat undang-undang itu? Ya DPR. Jadi saya kurang sependapat dengan Bapak yang pukul rata BIN itu tidak bekerja. Jadi saya sih sarankan Anda to the point, siapa yang membuat Indonesia ini rusak? Ya kaum kadrun itu. Kalau Anda misalnya pukul rata semua orang Indonesia ini goblok, tolol, ya banyak juga kurang menerima kan. Enggak, Pak, saya nggak bilang Indonesia, poin Pak. aja. Jadi kalau Anda saya katakan menyatakan ini, BIN tidak ya. bekerja, Anda kan mungkin belum tahu Indonesia. Di mereka dibatasi undang-undang, Pak. Kita pun marah gitu. Kenapa ini begini DPR ini ya? Jadi DPR Nah, tapi kan DPR ini dipilih oleh rakyat, Pak, karena demokratis. justru Berarti itu, kan, tapi rakyat yang bodoh gitu loh. nah itu dia, Jadi Pak. karena Itu yang, rakyat ya itu yang jadi bodoh. kritikan saya, Pak. Yang begitu, Pak. Nah itu, dan DPR itu siapa? Orang-orang kadrun itu. Ya, Jadi PKS, kalau Pak. Bapak Ya. pahami anatomi yang sedang terjadi di Indonesia, kita ini juga tertekan, marah besar. Dan saya terima kasih Bapak menyuarakan itu. Tetapi jangan pukul rata, Pak ya. Jangan pukul rata. Ada juga yang baik kok, beberapa orang. Ya, Pak. Cuma Nah, maksud saya begini, Pak. Ya. Ini klarifikasi Oke, silakan, aja Pak. deh, Ya, lanjut. Salah paham, Pak. Maksud saya bukan Saya semua tambahin, ya. Indonesia ya, tetapi spesifik terhadap orang-orang yang pemikirannya tertutup ya. Maksud saya begitu, Pak. Jadi saya nggak Oke. ya, saya ya gitu Ya, aja, Pak. terima kasih, bagus. Saya tambahin ya. Suarakan terus. Kalau nggak ada yang lain, saya tambahin dulu nih. Boleh? Iya, tambah saja. Oke. Ajar terus. Oke. Jadi, Ada sih tambahan dari saya juga. Ya lanjut aja, Oke. lanjut. Kalau tambahan nggak apa-apa. oke. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,